mistisme, klinik, guna-guna, dan sebagainya masih dipercayai oleh orang-orang di Indonesia. Tak sedikit dari mereka bahkan terlibat dalam praktik-praktik yang konon syirik. Bagi beberapa kepercayaan, ada yang suka minta wangsit agar beruntung saat taruhan, togel, hingga memelihara makhluk halus biar cepat kaya raya. Dipercaya ataupun tidak, praktik-praktik seperti pesugihan dengan memelihara makhluk halus masih ada hingga sekarang, entah itu di desa ataupun di kota. Orang-orang dengan keyakinan menyeleneh ini tetap percaya kalau uang bisa didapatkan dengan memelihara makhluk ngeri itu, meski dengan tumbal yang aneh-aneh. Inilah 8 makhluk halus yang konon dipelihara orang Indonesia hingga sekarang. Jangan ikut-ikutan. Inilah salah satu makhluk yang dipelihara oleh orang-orang Indonesia. Salah satunya adalah tuyul alias anak kecil. Makhluk satu ini memang terkenal sejak puluhan atau bahkan ratusan tahun lalu sebagai entitas yang bisa bikin manusia jadi kaya. Makhluk dengan wujud anak-anak ini suka sekali mengambil uang-uang dari tetangga lalu memberikannya kepada yang punya. Tuyul ini akan mengambil uang di mana saja tanpa membuatnya ketahuan. Tuyul memelihara tuyul konon ada syarat-syaratnya. Ada yang bilang kalau tuyul harus diperlakukan seperti anaknya sendiri, misal harus digendong, disusui, atau diajak bermain. Dalam beberapa kasus, tuyul juga meminta tumbal yang jauh lebih mengerikan. Dalam hal ini nyawa manusia. Uang yang diambil tuyul sebenarnya rezeki anak cucu dari si pemelihara. Jadi kalau uangnya habis, anak cucunya akan melarat karena rezekinya dipanen di depan. Lain dengan pocong, adalah makhluk yang berwujud manusia yang sedang dibungkus kain kapan. Mereka suka muncul di tempat-tempat angker dan mengganggu manusia yang kebetulan lewat. Selain dikenal suka mengganggu manusia hingga membuat mereka ketakutan, pocong juga kerap dipelihara oleh manusia untuk mendapatkan banyak uang. Pocong biasanya, orang yang memelihara pocong suka menaruh makhluk halus ini di tempat dia berdagang dengan kekuatan yang konon berasal dari ludahnya. Apa-apa saja yang dijual bisa membuat mereka laris. Beberapa orang yang bisa melihat makhluk ini mengatakan bahwa pocong kerap berdiri di dekat rombong makanan atau sudut-sudut gelap yang jarang didatangi pengunjung. Inilah buto ijo. Zaman sekarang tidak ada yang gratis. Begitupun di dunia gaib yang ditinggali oleh
Buto ijo, mereka mau dimintai pertolongan oleh manusia-manusia yang akhirnya keblinger untuk mendapatkan kekayaan. Namun sebagian gantinya mereka akan meminta imbalan yang beragam. Biasanya Buto ijo akan meminta sesajen hingga meminta tumbal nyawa agar keinginan manusia bisa terjadi dengan cepat. Buto ijo biasanya dipelihara dengan bantuan atau perantara dukun. Setelah kesepakatan berjalan dengan baik, Buto ijo akan bekerja dengan sekuat tenaga. Biasanya mereka akan mengaruhi pembeli yang datang dan tak pergi ke toko lain dengan bujuk rayu yang sangat memikat. Akhirnya toko atau warung bisa laris dan pundi-pundi uang akan terkumpul. Lain dengan Blorong. Blorong adalah sejenis siluman ular atau bahkan ratu ular raksasa dengan bagian tubuhnya di atasnya berwujud wanita cantik. Dalam beberapa versi cerita, Blorong sering dikait-kaitkan dengan Nyi Roro Kidul yang sangat masyhur itu. Blorong banyak sekali dipelihara oleh orang di Indonesia yang menginginkan kekayaan dalam waktu yang singkat. Inilah gambar ilustrasi Blorong sebelum bisa dipelihara oleh manusia. Blorong biasanya meminta beberapa kesepakatan. Manusia yang melakukan perjanjian harus memenuhi semua kesepakatan itu, baik dalam hal sesajen, tumbal, hingga konon kebutuhan ranjang, yang merupakan bagian dari ritual. Setelah bercinta, biasanya sisik dari Blorong akan copot dan berubah menjadi permata hingga bisa dijual. Apabila perjanjian yang dilakukan gagal, maka nyawa pemelihara bisa jadi taruhannya. Itulah sekilas pesugihan. Lain dengan Jenglot, juga buaya putih, genderuwo, masih banyak lagi yang lainnya. Kami dari tim Wijil Asem cuma bisa menerangkan yang ada dan diketahui saya. Terima kasih.